Bacaan Alkitab siang hari ini diambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Begini bunyinya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sekian bacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, kita masih diberikan nafas hidup meskipun begitu banyak tantangan ya. Begitu banyak krisis, terutama krisis yang sekarang ini lagi booming, COVID-19. Tapi terima kasih untuk Tuhan karena kita masih bisa bernafas Bapak Ibu. Itu anugerah dan mujizat yang kita alami setiap hari. Nah Bapak Ibu, saya akan mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang mungkin kita bisa bersama-sama renungkan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah kita sudah mengenal siapa Yesus yang kita percaya? Apakah kita mengenal? Mengenal ya. Bapak Ibu di rumah juga ya mengenal. Ya. Kalau pertanyaan berikut bisa saya tambahkan lagi. Siapa Yesus yang kita kenal itu seperti apa Bapak Ibu? Tuhan kita, ya. Ada yang lain? Pelindung kita, ya. Penebus, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu semua adalah gambaran tentang siapa Yesus yang kita kenal. Masing-masing orang, masing-masing Bapak Ibu jemaat punya jawabannya masing-masing. Tapi sebagai umat yang mengaku mengenal dan percaya kepada Kristus, kita tentunya harus bisa menjawab pertanyaan tadi, siapa Yesus itu? Apakah kita betul-betul sudah mengenal dia, Yesus itu, yang kita percaya, yang kita sembah? Bapak Ibu, sebagai umat Kristen di zaman yang semakin modern ini Bapak Ibu, setiap minggu mungkin kita pergi ke gereja, setiap minggu mungkin kita berdoa, kita membaca Alkitab. Namun Bapak Ibu, sesungguhnya mungkin tanpa kita sadari, kita belum begitu atau mungkin kurang mengerti mengapa kita melakukan itu semua. Mengapa kita berdoa, mengapa kita setiap minggu harus pergi ke gereja, mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus memberikan persembahan untuk Tuhan.
Mungkin karena itu sebuah kebiasaan, ya, sebuah tradisi di lingkungan keluarga di mana kita dibesarkan, di mana kita dilahirkan sebagai orang Kristen. Orang Kristen ya harus kita pergi gereja, kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab. Itu adalah tradisi dari kekristenan kita. Tapi Bapak Ibu, kita mulai berefleksi. Kita mungkin bilang kita mengaku kita mengenal Tuhan. Namun mungkin ada juga kita yang belum mengenal betul siapa itu Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu, belajar dari kisah Yesus meredahkan angin ribut merupakan salah satu bukti nyata dalam sejarah Alkitab yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus yang setiap hari mengikuti Yesus, yang setiap hari terlibat dalam perjalanan, dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus, ternyata murid-murid belum mengenal dengan sesungguhnya siapa itu Yesus, bahkan meragukan kuasa Yesus. Sehingga di ayatnya yang ke-41 di situ murid-murid berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa tadi saya sudah katakan bahwa murid-murid ini setiap hari ya jalan dengan Tuhan Yesus, nempel terus dengan Tuhan Yesus, melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di situ Tuhan Yesus diceritakan menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan orang mati, juga menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Dan murid-murid melihat dengan mata mereka, melihat dan menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat, bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan orang sakit. Namun Bapak Ibu, semua pengalaman itu yang murid-murid lihat, yang murid-murid alami dengan Tuhan Yesus, tidak menjamin bahwa mereka mengenal dengan benar siapa itu Yesus, dan bahkan mereka masih meragukan Yesus, meragukan kuasa Yesus, padahal mereka sudah lihat Bapak Ibu, Tuhan mempunyai kuasa menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, tapi mereka masih terus meragukan. Di ayat 41 tadi dengan jelas dikatakan mereka bertanya siapa gerangan orang ini, berarti mereka tidak kenal. Padahal mereka ada dengan Yesus setiap hari Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ini adalah pertanyaan reflektif untuk kita umat Kristen merenungkan melalui firman Tuhan hari ini, mengajak kita untuk berefleksi dan merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus yang kita percayai, yang kita sembah? Mungkin mulai dari kita lahir, ya, udah lahir di keluarga Kristen, besar, bertumbuh, ikut sekolah minggu, ikut ibadah, PA, semua kegiatan gerejawi. Kita berenungkan kembali, apakah semua itu membuat kita sudah betul-betul mengenal Yesus yang kita sembah, yang kita percayai? Dengan hanya berdoa, dengan hanya pergi ke gereja, membaca Alkitab, melayani, bukanlah sebuah jaminan bahwa kita mengenal dengan sesungguhnya siapa itu Yesus. Dan kita lihat sendiri murid-murid yang setiap hari bahkan melihat Yesus dengan mata. Kita tidak lihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi murid-murid melihat dengan nyata, dengan fisik di depan Tuhan Yesus, tapi mereka masih tetap belum mengenal siapa itu Yesus. Nah, di ayat 35 dan ayat 36 Bapak Ibu,
menceritakan bahwa Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan pelayanan dengan murid-muridnya dan mereka akan pindah ke kota pelayanan berikutnya. Namun dalam perjalanan di ayat 37 diceritakan bahwa perahu yang mereka tumpangi, murid-murid dan Tuhan Yesus tumpangi, itu disambar oleh angin, taufan, dan ombak yang sangat dahsyat. Bapak Ibu di sini pernah naik kapal? Ada yang pernah naik kapal? Mungkin dulu di Manado, Mama Nice. Pernah diombang-ombang ambing kapal? Manado Makassar ya. Itu ombang-ambing yang sangat dahsyat ya. Nah, itu kapal yang besar. Tapi Tuhan Yesus dan murid-murid ini Bapak Ibu hanya perahu kecil, ya. Dan perahu mereka itu disambar taufan dan angin yang sangat dahsyat. Dan ini membuat perahu mereka akan tenggelam, Bapak Ibu. Dan dalam ketakutan mereka akhirnya, mereka di sini murid-murid maksudnya ya, mencari Tuhan Yesus dan berteriak meminta tolong. Di ayat 38, mereka membangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tidur. Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita akan binasa? Bapak Ibu, ayat ini, ayat 38 ini dengan jelas menunjukkan bahwa murid-murid mungkin hanya mencari Yesus ketika perahu mereka diterpa badai. Mungkin saja jika saat itu tidak ada badai, tidak ada angin taufan yang dahsyat, mungkin saja mereka tidak akan membangunkan Yesus. Mungkin saja mereka tidak akan berteriak minta tolong sama Yesus. Karena di ayat 38 diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang tidur pulas. Ya. Kenapa Tuhan Yesus tidur pulas, Bapak Ibu? Lelah, ya. Oma ya, karena sudah seharian itu melayani mereka yang sakit. Iya. Terima kasih Oma. Sudah lelah ya. Tuhan Yesus diceritakan bahwa Tuhan Yesus tertidur. Nah Bapak Ibu tadi disampaikan Oma dan juga Tante Diana bahwa Tuhan Yesus tertidur pulas mungkin karena mereka lelah. Mungkin karena Tuhan Yesus lelah seharian melakukan pelayanan. Tidak dikatakan di situ di ayat kita tadi bahwa Tuhan Yesus lelah, tidak dikatakan. Tapi bisa saja karena seharian Tuhan Yesus sudah melakukan pelayanan, mungkin Tuhan Yesus lelah. Tapi juga kemungkinan lain kita bisa menafsirkan bahwa karena mungkin murid-murid tidak mengajak Tuhan Yesus bicara. Ya kan? Daripada gue nggak diajak ngomong, mendingan gue tidur gitu. Iya kan? Bisa saja kan? Kita bisa menafsir gitu. Tapi tidak diceritakan sekali lagi di Alkitab mengapa Tuhan Yesus tidur. Tapi tadi kita bisa menafsirkan bahwa mungkin Tuhan Yesus lelah, tapi mungkin juga karena tidak diajak ngomong. Ya, kalau kita jalan perjalanan jauh, naik bis biasanya kalau tur, ya, kalau nggak ada teman di samping, nggak ada yang ngajak ngomong, ya kita tidur, ya kan? Mungkin saja begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin dan banyak kali kita mungkin mengalami kondisi, ya, yang dialami murid-murid. Ketika keadaan hidup kita dalam kondisi baik-baik saja, ketika hidup kita ada dalam hal yang tenang, tidak ada masalah, kita kadang melupakan Tuhan Yesus, ya. Dan mungkin kita membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Seperti yang dilakukan murid-murid. Kita tidak mengajak Tuhan Yesus untuk berbicara. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui doa-doa kita. Karena kenapa? Karena hidup kita tenang. Karena hidup kita bahagia. Karena hidup kita tidak ada masalah. Semua yang kita butuhkan ada. Tapi ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam badai, dalam pergumulan hidup yang berat, apalagi di masa-masa yang sulit saat ini Bapak Ibu, COVID-19. Yang korban terus naik jumlahnya, yang maksud bukan korban, yang penderita, yang kena virus ini semakin naik. Banyak kehilangan pekerjaan, ekonomi di dunia yang hancur, kesehatan yang hancur,
penghasilan mungkin yang menurun. Semua itu membuat kita khawatir, membuat kita takut. Di saat itulah kita baru mulai mencari Yesus. Kita baru mulai berteriak, memanggil Tuhan Yesus tolong. Tapi ketika dalam hidup tenang, hidup bahagia, hidup baik-baik saja, kita kadang lupa akan Tuhan Yesus. Kita kadang biarkan Tuhan Yesus tidur. Dan bahkan Bapak Ibu, kita seringkali marah dan beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan kita. Tuhan Yesus itu tidak mendengarkan doa-doa kita. Karena kita ada dalam masalah, kita berdoa. Dan kita seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan kita tidak mendapatkan jawaban. Dan kita marah. Sama seperti apa? Seperti murid-murid yang mengeluh. Bahkan marah. Mereka katakan di ayat 38, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Marah mereka. Jangan, Tuhan Yesus kok lu gak peduli sama kita? Kita mau mati nih. Kita mau tenggelam nih. Kalau bahasa sehari-hari ya. Mereka marah kan? Mereka mungkin kecewa. Kok Tuhan Yesus gak bikin apa-apa? Kok Tuhan Yesus biarkan aja kita mau tenggelam? Mungkin kita juga begitu Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam masalah. Dan ketika Tuhan Yesus diam. Kita berdoa dan tidak dapat jawaban. Kita merasa masalah kita semakin berat, semakin berat, semakin berat. Dan kita mulai menganggap Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Kita mengeluh dan kita bahkan menyalahkan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Menyalahkan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan mereka. Mungkin juga kita. Bapak Ibu punya pengalaman hidup sendiri. Saya tidak tahu. Bapak Ibu, murid-murid adalah orang-orang yang memiliki pengalaman melaut ya. Melaut. Ke laut. Harusnya mereka sudah terbiasa ya. Terbiasa bagaimana harus mengatasi gelombang. Bagaimana mengatasi badai yang... Karena mereka tiap hari melaut. Udah biasa itu. Tapi Alkitab mencatat mereka berteriak meminta tolong. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa Oma? Mereka gak yakin. Ya. Mungkin saja Bapak Ibu, karena mungkin badai itu bukanlah badai biasa. Kalau mungkin itu badai yang biasa, yang mereka setiap saat hadapi, mereka udah tahu bagaimana untuk menghadapinya. Tapi karena ini badai yang luar biasa, taufan, badai, angin ribut yang kencang, yang tidak pernah mereka hadapi, yang tidak pernah mereka lihat selama ini, makanya mereka bangunkan Tuhan. Makanya mereka berteriak minta tolong. Kalau mungkin itu badai yang biasa, yang mereka bisa hadapi sendiri, mungkin saja mereka tidak akan berteriak minta tolong sama Tuhan. Mungkin kita pun demikian Bapak Ibu. Kita terkadang hanya mencari Tuhan Yesus ketika kita ada dalam pergumulan hidup yang berat. Ketika kita ada dalam beban hidup yang berat. Apalagi dengan kondisi sekarang, COVID-19. Jika kita hidup dalam keadaan yang baik, jika masalah itu masih bisa kita hadapi, masalah itu gak terlalu berat, kita bisa hadapi ini dengan sendiri, dengan kekuatan kita. Tapi kalau udah berat banget, baru kita cari Tuhan. Tapi kalau masih berat-berat dikit, bisalah kita hadapi dengan pengetahuan kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman hidup kita. Bapak Ibu, di ayat 38 ini mencatat bahwa murid-murid berteriak meminta tolong. Berarti mereka tahu bahwa Yesus punya kuasa. Bahwa Yesus pasti menolong. Karena mereka sudah melihat mujizat ya. Di ayat 30 di pasal sebelumnya. Namun Bapak Ibu, di ayat 41 kita melihat hal yang berbeda dari murid-murid. Setelah Yesus sudah meredakan angin, taufan dan ombak yang dahsyat itu, murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tapi tadi di ayat 38 mereka minta tolong. Ya. Tapi ayat 41 mereka setelah sudah ditolong, mereka bertanya siapa ini orang ini?
Jadi ada dua hal yang berbeda di sini Bapak Ibu. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita tentunya mengalami begitu banyak pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Puluhan tahun Bapak Ibu hidup dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam pergumulan hidup yang berat, dalam beban hidup yang berat, dalam masalah hidup yang berat. Namun Bapak Ibu sekali lagi sama seperti murid-murid, semua pengalaman spiritual kita bersama dengan Tuhan tidak menjamin bahwa kita sudah benar-benar mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan murid-murid adalah contoh yang nyata. Orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang lihat Tuhan setiap saat, yang melayani Tuhan setiap hari dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal dengan benar siapa itu Yesus, bahkan meragukan kuasa Yesus. Dan lebih parahnya lagi, mereka mencari dan berteriak untuk meminta tolong hanya ketika mereka membutuhkan Yesus. Dan bahkan mengeluh. Kita pun mungkin seringkali begitu Bapak Ibu. Kita mencari Yesus ketika kita butuh Tuhan Yesus. Kalau kita nggak butuh Tuhan Yesus, ya. Tapi setelah Tuhan Yesus sudah tolong kita, Tuhan Yesus sudah menjawab doa-doa kita, Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keluar kepada persoalan hidup kita yang berat itu, kita mulai lagi melupakan Tuhan Yesus dan bahkan membiarkannya tertidur. Dan lebih parahnya lagi, kita masih kadang meragukan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa. Bapak Ibu punya pengalaman hidup sendiri. Bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa Bapak Ibu. Namun kadang di kemudian hari ketika kita diperhadapkan dengan ujian dan beban hidup yang mungkin lebih berat dari yang sebelumnya yang kita alami, kita kemudian dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran dan membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus yang sama yang pernah menolong murid-murid, Tuhan Yesus yang sama yang pernah menolong kita, menolong hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang pernah memberikan jalan keluar bagi kita di masa lalu. Ketika kita menghadapi masalah berat, juga Tuhan Yesus yang sama dapat melakukan hal yang sama kembali untuk kita. Tuhan itu tidak pernah berubah, dan dia akan tetap setia, dan dia akan tetap ada terus di dalam perahu kita. Itu sebabnya di ayat 40 Bapak Ibu sebagai pesan penutup khotbah ini. Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena mungkin murid-murid dan juga mungkin kita belum mengenal dengan benar siapa itu Tuhan Yesus. Bila kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan punya iman yang teguh. Meskipun badai, meskipun gelombang, meskipun beban hidup yang berat dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam perahu kita. Tanpa kita undang pun dia ada dalam perahu kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia ada dalam keluarga kita. Dia ada dalam setiap masalah kita. Bapak Ibu, COVID-19 adalah badai yang sementara ini kita hadapi bersama. Seluruh dunia, bukan hanya kita di Belanda. Seluruh dunia. Tapi kita harus ingat satu hal dari cerita firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Tanpa kita minta pun, tanpa kita undang pun, dia ada sebetulnya. Kita yang kadang tidak bisa merasakan kehadirannya, karena kita tidak pernah mengajak dia untuk berbicara. Dan kita membiarkan Tuhan Yesus itu untuk tertidur. Jangan tunggu masalah yang berat dulu baru kita bangunkan. Tuhan Yesus tolong. Karena Tuhan Yesus itu ada. Mau dalam susah maupun senang, ajaklah selalu Tuhan Yesus untuk berbicara supaya dia tidak tidur. Sehingga ketika kita berdoa dan ketika kita tidak dijawab atau kita merasa Tuhan Yesus diam, kita tidak kaget. Jadi jangan tunggu Bapak Ibu sampai nanti ada badai dulu, sama seperti murid-murid. Kalau tidak ada badai, tidak akan panggil Tuhan.
Tunggu ada badai dulu, masalah dulu, beban yang menghimpit, beban yang berat. Baru kita teriak Tuhan. Jangan tunggu sampai ada badai dulu. Ajak Tuhan Yesus terus berbicara lewat doa-doa kita. Dan pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama adalah, apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Jika kita mencari Tuhan Yesus hanya pada saat kita membutuhkan Dia, atau hanya pada saat kita sedang ada dalam pergumulan berat, pergumulan hidup yang berat, itu berarti mungkin Bapak Ibu jawabannya sederhana. Kita belum betul-betul mengenal dengan sungguh siapa itu Yesus yang kita sembah. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.